أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukru lillah, assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang baik ini selalu kami menyampaikan, kami mendoakan semoga antum serta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan dimudahkan untuk melakukan amal-amal kebaikan, dan dimudahkan untuk meninggalkan dari berbagai keburukan. Dengan itu semuanya, dengan izin Allah Ta'ala tentunya, kita insya Allah termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam kandungan doa sapu jagat yang ketika kita memohon pada Allah agar diberikan kebaikan di dunia, artinya kita diberikan sehat, kita diberikan rumah yang nyaman, kita diberikan pasangan yang baik, ya, dan seterusnya. Sedangkan ketika kita memohon kebaikan akhirat, artinya adalah fa'ala dzalika dukhulul jannah, yaitu kita mohon agar diberikan kemudahan untuk bisa masuk surga. Wa qina adzabannar, maknanya agar kita selamat dari siksa neraka, yaitu dengan apa? Dimudahkan melakukan amal-amal kebaikan ketika di dunia, dimudahkan untuk meninggalkan berbagai keburukan yang akhirnya kita akan terbebas insya Allah dari siksa neraka. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka syukur ini terus selalu harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini, insya Allah kita akan sama-sama membahas hal yang terkait dengan bentuk-bentuk syukur. Karena syukur ini tidak akan terjadi kecuali memenuhi 3 unsur. Unsur yang pertama yaitu iktiraf, ada pengakuan dalam diri kita bahwa nikmat ini datangnya dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa kita sebagai hamba Allah yang bersyukur, yaitu senantiasa melakukan iqraru bil lisan bil kalimatit thayyibah, yaitu dengan mengikrarkan dalam lisan dengan bentuk kalimat-kalimat yang indah seperti alhamdulillah, ya, kemudian wa syukrulillah, ya, dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, bisa juga tahmidnya, tahlilnya, dan yang lainnya. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, syukur ini gak bisa terjadi kecuali apa? Isti'anatan li ta'atillah, bahwa syukur ini hendaknya kita bawa untuk menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala dengan cara apa? Isti'anatan li ta'atillah. Kenikmatan-kenikmatan yang ada kita jadikan sebagai wasilah untuk taat kepada Allah Ta'ala. Maka gak bisa dikatakan orang itu bersyukur kepada Allah kalau kemudian semakin jauh dari Allah Ta'ala. Tidak bisa orang itu dikatakan syukur kepada Allah, ya misalkan begini, setelah kita mendapatkan berita bahwa wilayah kita sudah terbebas dari corona, misalkan, yuk kita adakan syukuran. Bentuknya apa? Ya kita undang ya para artis-artis, ya kita undang ya
penyanyi-penyanyi ya, yang mereka bisa membahagiakan kita semuanya, yang mereka bisa menjadikan kita senang, gembira karena terbebas dari virus ini. Kemudian nyanyi yang bagaimana gitu. Ya pokoknya bebaslah ya. Akhirnya datanglah diundang dengan acara yang megal-megol, yang mengumbar aurat, yang membangkitkan nafsu, yang membuat mata-mata menjadi rusak dan seterusnya. Ini namanya bukan syukur, tapi ini namanya kufur. Jamaah yang berbahagia, yakinkan kalau kita bersyukur kepada Allah itu, kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Maka ini dimaknai dengan isti'anatan li ta'atillah. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Karena tidak banyak orang-orang yang mereka bersyukur kepada Allah kalau dibandingkan dengan orang-orang kufur. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Untuk itu kita berupaya ya, terus untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ya tentu syukur yang tertinggi itu apa sih? Syukur yang tertinggi ya kita bertauhid kepada Allah Ta'ala. Syukur yang tertinggi yaitu penghambaan kepada Allah Ta'ala. Kalau dia syukur nikmatnya dengan melakukan hadiah kepada orang lain, ya kepada siapapun misalkan. Tapi kalau dia berbuat syirik kepada Allah, ya semua kebaikan itu akan gugur, akan hangus. Jamaah yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Di dalam kehidupan ini terkadang ada orang yang ya keliru memahami gitu. Dia melakukan dosa terus menerus tanpa merasa dosa, tanpa merasa salah, dan dosanya tidak terbongkar, dosanya tidak dibuka oleh Allah. Tapi dia terus melakukan dosa-dosa tersebut. Nah, dia merasa bahwa Allah mencintainya dengan bentuk apa? Dengan bentuk bermaksiat, kemudian masih dalam keadaan sehat. Jauh dari Allah tapi tetap di dalam kemudahan duniawiyahnya. Dikatakan seorang ulama yaitu Sufyan bin Uyainah, ketika mereka diliputi oleh kenikmatan dan terhalangi dari bersyukur, ya kenikmatan secara nafsu bisa juga, atau kenikmatan yang lainnya gitu. Misalkan orang yang dia diberikan oleh Allah kenikmatan tapi dia lupa bersyukur, dia tidak mau bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat ini. Bahkan kadang-kadang dia masih menggerutu, merasa banyak yang kurang. Apa kata beliau? Menyitir ayat Al-A'raf 182. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, sanastadrijuhum, kami akan memberikan istidraj kepada mereka, ya lulu gitu ya, kepada mereka, ya dia bermaksiat tapi masih sehat, mereka tidak ibadah tapi rezekinya lancar, itu istidraj dari Allah Ta'ala. Min haitsu la ya'lamun, ya, yang mereka tidak tahu dari mana datangnya istidraj itu bukan bentuk cintanya Allah pada mereka, tapi Allah lulu mereka, Allah biarkan mereka yang nantinya akan mendapatkan hukuman yang lebih besar ya dari apa yang dia dapatkan di dunia itu. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita mohon pada Allah Ta'ala kita diberikan hati yang pandai bersyukur. Orang yang dia diberi alladzi man utiya qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa jasadan sabiran faqad utiya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang yang pandai bersyukur, lisannya berzikir, kemudian jasadnya sabar, itu adalah mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan dibebaskan dari siksa neraka insyaallah. Naam, jamaah yang berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita akan membahas yang menyampaikan sebagaimana tadi kita sebutkan terkait dengan bentuk-bentuk syukur seorang hamba.
Di dalam kitab Tazkiyatun Nufus disebutkan dalam bab syukur, qala rajulun li Abi Hazim, telah berkata seorang laki-laki kepada Abu Hazim, ma syukrul ainaini ya Aba Hazim, bagaimana bentuk ya syukurnya dua mata wahai Abu Hazim? Faqala in ra'aita bihima khairan a'lantahu. Bentuknya syukur kedua mata adalah ketika kamu melihat kebaikan kemudian kamu menyebarkannya. Wa in ra'aita bihima syarran satartahu. Dan jika kamu melihat sesuatu yang buruk kemudian kamu menutupinya. Masya Allah jamaah ya. Jadi bentuknya syukur mata kita adalah ketika kita melihat sebuah kebaikan, kenikmatan dari Allah Ta'ala, kita sebarkan. Indahnya pemandangan ini, ciptaan Allah Ta'ala, ya, kemudian dia baca buku-buku yang bermanfaat, ya, kemudian dia kabarkan kepada teman-temannya. Kemudian kalau dia lihat keburukan, dia melihat aib temannya, dia mendapatkan keburukan orang lain, ya, apa yang dia lakukan? Satar tahu, maka hendaknya kamu menutupinya. Kemudian Abu Hazim ditanya lagi, qala fama syukrul udunaini, kemudian bagaimana bentuk syukur dari kedua telinga? Qal, Abu Hazim menjawab, in sami'ta bihima khairan wa'aitahu, jika kamu mendengar ya, kebaikan, jika kamu mendengarkan kebaikan kemudian kamu memeliharanya, kamu menjaganya. Wa in sami'ta bihima syarran dafa'tahu, dan jika kamu mendengar keburukan kemudian kamu mencegahnya. Bisa mendengar ya, misalkan kita lagi ngobrol ya, kemudian yang dibahas adalah kebaikan-kebaikan ya tentang ibadah ya, dia menjaganya, menjaga diskusi itu ya karena penuh keberkahan ya. Dan ternyata kalau di situ ada ghibah ya, di situ ada rasan-rasan, di situ ada membahas keburukan orang lain, dafa tahu, maka hendaknya kamu mencegahnya, kamu segera menghentikannya. Kemudian beliau ditanya lagi, qal fama syukru al-yadaini, kemudian bagaimana syukurnya kedua tangan itu? Qal la ta'khud bihima ma laisa laha, syukurnya kedua tangan adalah la ta'khud bihima ma laisa lahuma, syukurnya kedua tangan yaitu dengan kamu tidak mengambil dari apa yang bukan haknya ya. Syukurnya tangan itu apa? Menjaga tangan kita untuk tidak mengambil hal-hal yang haram, hal-hal yang bukan menjadi hak kita, yang gosok ya, mengambil barangnya orang lain walaupun nggak kita niatkan untuk kita miliki, tapi kalau kita tanpa izin itu berarti tidak bersyukur kayak begitu. Kemudian wala tamna haqqan lillahi huwa fihima, dan kemudian janganlah kamu menghalangi hak-hak Allah yang mana itu sudah menjadi kewajiban bagi keduanya, yaitu dengan infaknya, dengan zakatnya, dengan sedekahnya, bahkan dengan jihad fi sabilillahnya. Jamaah yang berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka syukurnya tangan ini yaitu dengan menghentikan tangan, menjaga tangan untuk tidak mengambil sesuatu yang haram, dan kemudian mengarahkan tangan, mendidik tangan untuk berbuat yang baik dengan zakat, sedekah dan seterusnya. Qala fama syukrul batoni, kemudian ditanya Abu Hazim bagaimana syukurnya perut itu? Qala ayyakuna asfalahu ta'aman wa a'lahu ilman. Masya Allah, maka syukurnya perut adalah yang atas, yang bawah diisi makanan ya, yang bawah diisi makanan ya, kemudian yang atas diisi dengan ilmu ya, artinya bahwa ya, perut ini kan dikatakan ya, bahwa orang kalau perutnya kenyang ya, maka dia akan terlalu kenyang ya, maksudnya dia akan menjadi malas untuk ibadahnya, dia malas untuk thalabul ilminya. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Qal fama syukrul farji ya, kemudian bagaimana syukurnya kemaluan?
Abu Hazim kemudian menyitir sebuah ayat yang termaktub di dalam Al-Mu'minun ayat 5-7 yang artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali kepada istri-istri mereka atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki, maka mereka tidaklah tercela. Dan barang siapa yang mencari selain itu semua, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian orang tadi, seorang laki-laki tadi melanjutkan pertanyaannya. Qala fama syukru rijlaini, wahai Abu Hazim, maka bagaimanakah syukurnya kedua kaki itu? Qal in alimta mayyitan, jika kamu melihat seorang mayit yang dia adalah sebelumnya adalah orang soleh, maksudnya dia orang soleh, kemudian dia meninggal dunia, maka segera teladani amalan-amalannya. Dan jika kamu melihat mayit atau seorang yang meninggal itu adalah orang yang buruk amalnya, maka segera tinggalkan amalan-amalannya. Apa maksudnya? Wal makna idza alimta anna hunaka mayitan minas solihin, artinya bahwa jika kamu melihat seorang soleh yang meninggal dunia, wa anta tatamanna an takuna mislahu, dan kamu ingin menjadi sebagaimana orang soleh itu, maka hendaknya kana yastakhdimu rijlahu fi ta'ati wal khairi fa'mal mislah. Kana yastakhdim, karena orang tadi, mayit tadi waktu hidup dia gunakan kakinya fi ta'ati wal khair, yaitu untuk melangkahkan kaki kepada kebaikan-kebaikan. Jadi orang yang meninggal tadi, yang dari orang soleh tadi, senantiasa gunakan kakinya untuk melangkah kepada kebaikan, taklim, masjid, bantu orang, jihad, nolong, dan seterusnya, kebaikan-kebaikan, semangat, thalabul ilmi, birrul walidain, dia gunakan kakinya untuk kesana, maka segeralah kamu mengikutinya. Fa'mal mislahu, lakukan untuk itu. Dan jika kamu melihat ada mayit yang dia waktu hidupnya suka mutus silaturahim, suka jelek-jelekin orang lain, suka mendolimi orang lain, maka kamu hendaknya mencegah kakimu untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan mudah-mudahan benar-benar Allah mudahkan kita untuk menjadi hamba yang bersyukur.